Saudara, DPR dan pemerintah menyepakati menanggung iuran penerima bantuan iuran atau PBI dalam jangka waktu 3 bulan buntut kisru penonaktifan 11 juta peserta BPJS Kesehatan subsidi. Ini tentu menjadi momen bersih-bersih data peserta agar hanya masyarakat yang berhaklah yang mendapatkan jaminan layanan kesehatan gratis. Inilah catatan Kompas TV, pembaruan data, jangan rugikan warga miskin. Penonaktifan sekitar 11 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional menyebabkan terbatasnya akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan gratis. Penonaktifan yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan berpotensi berakibat fatal pada pasien dengan layanan kesehatan darurat atau pasien penderita penyakit kronis. Dengan pertimbangan itu, pemerintah melalui Menteri Sosial menjelaskan peserta dapat melakukan reaktivasi. Oleh karena itu dosil 6 sampai ke atas sampai 10 kalau misalnya terdaftar sebagai peserta PBI kita alihkan kepada desil 1 sampai desil 5. Meskipun begitu yang dinonaktifkan bisa melakukan reaktivasi ya. Jadi bisa melakukan reaktivasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga bersurat ke seluruh rumah sakit agar tetap menerima dan melayani peserta BPJS PBI dengan penyakit katastropik atau penyakit kronis serius yang mengancam jiwa diaktifasi secara otomatis. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit agar tetap melayani pasien-pasien PBI yang dinonaktifkan untuk layanan ini. Saya juga tadi terinformasi karena sebelumnya saya sempat keluar sebentar ada meeting mengenai bencana, ketemu dengan Pak Mensos. Pak Mensos juga sudah mengeluarkan surat keputusan agar pasien-pasien dengan penyakit katastropik ini yang berisiko meninggal akan otomatis direaktivasi dari pusat. Sebagai solusi dampak pembaruan data, peserta PBI Jaminan Kesehatan, DPR dan pemerintah pun sepakat untuk menanggung iuran selama masa transisi pembaruan data selama 3 bulan. Ya, bertambah 11 juta, tapi kan 3 bulan. Kemudian ini kan akan dikasih waktu. Kalau habis ya habis, kalau bisa pemutahiran. Jadi dalam jangka pendek akan ada jumlah lebih dari yang 96,8 juta itu, tapi setelah 3 bulan kan akan balik ke level yang semula. Ini hanya untuk memberikan waktu kepada mereka, ya jangan kaget lah. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mempertanyakan soal mekanisme penonaktifan hingga menimbulkan kegaduhan. Ia menambahkan, ini menjadi momen bersih-bersih data peserta PBI. Kasus penonaktifan itu kan bukan tahun ini aja. Di 2025, di Juli 2025 kan ada 7,3 juta yang dinonaktifkan. Kata Pak Mensos total setahun itu 13 juta. Kenapa nggak heboh seperti saat ini? Karena pada saat itu dinonaktifkan peserta yang dinonaktifkan sakit, dia bisa reaktivasi di puskesmas. Beda kasusnya dengan beda kasus sekarang. Nah makanya saya bilang begini, kenapa nggak dicontoh itu aja? Momentum saat ini menjadi proses bersih-bersih data sehingga PBI JKN dan PBPU Pemda itu benar-benar diisi oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI secara mendadak adalah keputusan yang beresiko tinggi dan berdampak fatal. Keputusan itu sama saja mempertaruhkan nyawa mereka karena di satu sisi mereka tidak mampu membayar pengobatan, sementara di sisi lain penanganan di rumah sakit sering tertunda karena proses administrasi yang belum tuntas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, peserta BPJS Kesehatan subsidi adalah warga miskin dan sangat miskin. Iuran per bulannya 100% ditanggung pemerintah. Tetapi harus diakui memang tidak semua penerima manfaat subsidi adalah warga miskin. Untuk itu pembaruan data terus dilakukan.
Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik sebetulnya sudah 2 kali melakukan pembaruan data yang dikelola dalam Sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi atau DTSEN. Tetapi baru diproses pembaruan data yang kedua. Terjadi keributan akibat banyak pasien cuci darah yang tidak bisa mendapatkan penanganan medis. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, saat pembaruan data pertama tidak terjadi keributan karena jumlah yang dinonaktifkan lebih sedikit, yakni 7,3 juta peserta dari total 96,8 juta peserta subsidi, atau sekitar 7% saja. Namun kali ini, saudara, tercatat ada 11 juta atau sekitar 11% peserta dinonaktifkan untuk diverifikasi datanya. Nah, persoalan utama bukan di persentase jumlah masyarakat miskin terdampak, tetapi pada buruknya koordinasi antara lembaga kementerian yang berujung pada kegaduhan. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mengakui waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk memverifikasi data peserta sangat pendek, yakni kurang dari 1 minggu. Padahal di lapangan BPJS harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga dinas sosial dari seluruh Indonesia. Pemerintah dan DPR memang telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali secara otomatis kepesertaan pasien dengan penyakit kronis agar proses pengobatan segera bisa berjalan. Begitu pula telah diputuskan waktu 3 bulan untuk melakukan verifikasi data penerima PBI yang diikuti sistem pemberitahuan kepada peserta. Nah, upaya pemerintah memiliki data tunggal yang terintegrasi dan akurat melalui DTSEN adalah upaya yang baik karena keberadaan data tunggal sangat penting sangat penting agar bantuan dari negara ini bisa diberikan secara tepat sasaran. Pemerintah pun harus segera memperbaiki cara pembaruan data agar kegaduhan ini tidak terulang lagi. Yakni setiap pembaruan status kepesertaan wajib menerapkan sistem notifikasi atau pemberitahuan, termaksud pula penerapan masa tenggang layanan medis agar penanganan medis tidak terhenti tiba-tiba dan mengakibatkan kematian. Nah, bagi pasien kronis juga harus ada proteksi berupa reaktivasi otomatis untuk menjamin mereka tetap bisa menjalani perawatan. Kebijakan publik sudah seharusnya melindungi kelompok rentan dan memastikan seluruh hak dasar atas pelayanan kesehatan yang layak terpenuhi. Karenanya, proses verifikasi data kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada deretan angka saja, tetapi juga mempertimbangkan resiko kehilangan nyawa dan juga rasa kemanusiaan. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan.